Kalau ada orang beragama dia hukum, pasti ada yang salah di otaknya, itu kata Bung Hatta. Jadi apapun bentuknya, komunisme, dia menjadi state kapitalisme kah, dia menjadi polisi yang mendamaikan, mau mendamaikan Rusia dan Ukraina, tetap aja ya komunisme ya. Ya tetap, dia nggak bisa berbaur dengan masyarakat kita yang religius dan ketimuran. Ya kan, kita punya adat, punya kearifan lokal segala macam yang itu di komunis harus rata. By the way, ngomong-ngomong soal komunis itu harus berkuasa. Ini kalau sekarang-sekarang nih menurut bapak-bapak berdua nih, dia menuju berkuasa. Wow, sekarang ya? Iya, on the way dia. on the way berkuasa. Oke, terima kasih teman-teman masih bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di podcast kita nih, ada teman-teman mahasiswa, mahasiswi, dan juga tamu-tamu. Oke, jadi gini, sekarang masih bersama Pak Samsudin, Mayor Jenderal Purnawan Samsudin, pelaku sejarah 66. Dan pelaku sejarah 66 lainnya yang waktu itu masih 2 SMP, Pak Nur Johan Nuh, penulis buku-buku tentang PKI dan tentang Soeharto. Nah, masih tentang 12 Maret 66, Kepres 1/3/1966 yang Kepres itu membubarkan PKI dan menjadi crucial point, menjadi titik penting, menjadi momentum penting bagi negeri ini. Karena mungkin kalau nggak ada Kepres itu, kita akan terus perang saudara, teman-teman. Karena tuntutannya sangat besar saat itu, atau PKI untuk dibubarkan. Sementara selama 5 bulan setelah kejadian G30S PKI, Pak Soekarno tidak juga membubarkan PKI. Nah, oke, itu satu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya teman-teman bisa melihat konten-konten kita sebelumnya di channel ini, yang terkait ini yang sebelumnya gitu ya. Nah, Pak Samsudin, Pak Nur Johan Nuh, sekarang kita akan ngomong soal komunisme. Tentang komunisme. Ya, masih relevankah? Kan sekarang kita tahu ya, Cina RRC, ya. RRC, kemudian Korea Utara, Rusia, mereka adalah negara-negara komunis, tapi komunis kekinian. Tentu saja komunisme itu yang tahun 60-an berbeda dengan yang sekarang. PKI sekarang udah nggak ada karena udah dilarang, udah dibubarkan dan dilarang. Bahkan TAP MPRS 2566 ya, itu melarang komunisme, marxisme, leninisme gitu ya. Jadi emang tidak bisa hidup di Indonesia. Di buku Bapak Samsudin juga disebut istilahnya, sebentar Pak, saya agak lupa. Mencampur dalam itu Pak. Mampling. Subdumpling itu ya, mencampur itu yang Nasakom dicampur dengan Pancasila, itu nggak bisa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat perkembangannya kan, komunisme sekarang itu udah sangat berbeda dengan komunisme yang dulu. Bahkan kalau kita lihat Cina misalnya RRC, secara ekonomi mereka sangat kapitalis, tapi state kapitalisme gitu kan. Itu tetap ada unsur unsur tersentralisasinya tuh tetap kuat. Nah, menurut Bapak berdua nih sekarang, masih relevankah kita berbicara tentang bahaya komunisme di hari-hari ini? Kalau masih relevan, bagaimana harusnya kita berbicara tentang itu? Apa yang harus kita waspadai dari perkembangan pertarungan ideologi itu saat ini? Gitu Pak. Semoga pertanyaan saya jelas. Ya. Langsung Pak Samsudin, ini ahlinya. Ini Bung ini provokator nih. Iya. Saya sependapat dengan Anda. Iya. Bahwa memandang komunisme tahun-tahun dulu itu dengan sekarang itu udah lain, Mas, ya kan. Apakah bahaya komunisme bagi kita sekarang seperti dulu? Saya kira tidak. Ya. Kita tidak lagi menganggap komunisme itu ideologinya ya, ancaman kita tidak lagi, Pak. Tapi ada sisi lain, Mas. Ya. Sisi lain kalau kita belajar soal ini menyimpang lagi ya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Bapak menyimpang punya waktu banyak. Geopolitik dan geostrategi sekarang. Ya, oke. Geopolitik dan geostrategi. Ya, ini sudah kelihatan, Mas. Ya, kita ambil fokusnya Laut Cina Selatan. Ya, dan perilaku RRC sekarang. Kita bukan anti Cina loh, Mas ya. Bukan anti Cina, bukan anti Cina, tapi perilakunya, Mas. Ya, dia sekarang coba. Dia menganggap Laut Cina Selatan itu adalah beranda dia, Mas. Ini kami punya loh. Kenapa? Situ banyak mineral, kemudian energi, pangan. Untuk apa? Menghidupi 1,6 miliar orangnya, Mas. Di situ dijadikannya pangkalan-pangkalan sekarang.
ya kan? Sehingga konfliklah dengan negara-negara sekitar. negara lain kan. Nah, kemudian dia bukan sekitar situ Mas. Sekarang dia sudah merambah ke Pasifik Selatan, merambah sampai ke Arab dan Iran didamaikannya. Jadi ini kelihatan suatu global strateginya. Ini kelihatan dia seperti kayak Inggris dulu Mas, rule the wave. Ya, kunci-kunci laut ini kelihatan mau dipegang. Dia sudah sampai ke Afrika Selatan Mas. Kelihatan sekali ini. Nah, apa maksudnya ini? Tentunya dia akan mengimbangi atau bahkan mungkin mau ngambil alih peran Amerika sebagai polusi dunia. Dia bukan ambil alih. Ini sudah dinyatakannya dalam surat dari salah seorang anggota kedutaan besar Cina. Dia membuat tulisan di Kompas kira-kira 3 hari yang lalu. Kelihatan di situ. Wow. 3 hari lalu harus baca tuh. Kedoknya apa? Dia mau membuat perdamaian dunia, Mas. Oh. Sekarang Rusia sama Ukraina. Lawannya Ukraina mau didamaikannya. Oh. Ya kan? Iran sama Arab sudah didamaikannya. Jadi memang kelihatannya ya, dengan cara damai dia mencoba mencari posisi, Mas. Tapi kedok sebenarnya kalau saya lihat itu tadi, ya rule the wave, rule the world. Ini yang kita khawatirkan. Jadi masih ingat nggak? Mungkin Anda lihat batas di Laut Natuna antara kita dengan Laut Cina Selatan itu dibuat titik-titik, Mas, 9 titik-titik, 9 garis-garis. Waktu ditanya kenapa garis-garis? Harusnya garis lurus. Oh, kami sejak tradisional sudah ada di sini. Bayangkan, Mas. Iya. Ya kan? Oke. Jadi ini harus kita perhati. Kita tidak apa ya? Mungkin tidak akan kayak dulu Jepang menyerang gitu, enggak, bukan itu. Tapi dipegangnya apa? Oke. Itu apa nama itu Sri Lanka, Mas. Sampai 1 pelabuhan udah hilang ke tangan mereka. Karena hutang. Ya, utang. Jebakan hutang. Ya kan? Nah, ini kita bukan anti orang Cina, Mas ya. Perilakunya nih kita mengkhawatirkan ya. Karena banyak juga orang-orang RRC yang baik. Banyak, Mas. Banyak kan baik, Mas. Iya. Dan dia kan kita ada satu buku itu orang Inggris, Mas. Bahaya kuning. Waduh. Nah, di situ yang kita lihat itu. Ya kan? Terima kasih. Nah, Pak Nur Johana nih, gimana kita meredefinisi komunisme di era-era seperti ini? Saya pakai definisi kuno aja, definisinya Bung Hatta. Wah, Kalau ada seorang beragama tapi dia komunis, pasti ada yang salah di otaknya, kata Bung Hatta. Komunis itu kan paham materialisme, sedangkan kita religius gitu ya. Jadi nggak mungkin dia bisa tumbuh bareng atau kita ditumpangi gitu. Dan satu lagi, komunis itu harus berkuasa. Oke. Komunis itu harus berkuasa. Dia tidak mau hanya menjadi bagian. Itu yang menjadi problem. Kalau dia cuma menjadi bagian, mungkin sama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain gitu. Mungkin bisa dia tumbuh gitu ya. Tapi sekarang ada tahap MPR nggak bisa tumbuh ya. Tapi karena dia harus berkuasa. Seperti terjadi di Cina, dia berkuasa. Seluruh kebijakan Cina ditentukan oleh partai. Termasuk milih presiden dan Partainya komunis. Partainya PKC. komunis. Nggak perlu ada pemilu, biayanya murah kan? Iya, kita juga. Iya, kita bikin komunis aja nggak ada pemilu gitu. Ini menarik ya, karena komunis itu harus berkuasa. Nah, Harus di Indonesia, berkuasa. TAP MPRS 25 1996 melarang komunisme bla 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 itu ya. Artinya nggak akan bisa ada namanya partai berhaluan komunisme. Nah, kalau mau baca bukunya Pak Taufik, untuk dia berkuasa lebih 140 juta orang harus mati. Dia menceritakan bagaimana komunis ini mengkudeta di seluruh dunia. Baca bukunya Taufik Ismail. Oh, di seluruh dunia. Oh, di seluruh dunia. 140 juta orang harus mati demi sebuah rezim komunis berkuasa di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Wow, pengorbanannya besar sekali ya. Makanya itu tadi kata Bung Hatta itu ya. Nah, kalau ada orang beragama dia hukum, pasti ada yang salah di otaknya, itu kata Bung Hatta. Iya, jadi apapun bentuknya komunisme, dia menjadi state kapitalisme kah, dia menjadi polisi yang mendamaikan, mau mendamaikan Rusia dan Ukraina, tetap aja ya komunisme ya. Ya tetap, dia nggak bisa berbaur dengan masyarakat kita yang religius dan ketimuran. Ya kan, kita punya adat, punya kearifan lokal segala macam yang
itu di komunis harus rata. By the way, ngomong-ngomong soal komunis itu harus berkuasa. Ini kalau sekarang-sekarang nih menurut bapak-bapak berdua nih, Dia menuju berkuasa. wow, sekarang ya? Iya, on the way dia. On the way berkuasa. Padahal kan komunis sudah dilarang, Pak, di Indonesia lewat tap MPRS. Oh iya, kan yang namanya pergerakan bawah tanah nggak perlu pakai sertifikat, Pak. Dia bisa bergerak. Jadi bapak berdua yakin bahwa orang-orang komunis itu masih ada. Gini, pada waktu pra G30S, Aidit bilang anggotanya 3 juta, simpatisannya 20 juta. Wow, banyak Berarti itu, Pak. 23 juta. Pada waktu itu penduduk Indonesia di bawah 100 juta. Berarti 20% Ada di dari Tasik. penduduk Simpatisan. simpatisan dan anggota. Anggota 3, simpatisan 20. Nah, kalau sekarang penduduk kita 270, kita ambil 10% aja udah 270. Dan pasti 20 juta itu mereka beranak pinak ya. Dan dia beranak pinak. Wow, Jadi itu memang ya, dikatakan itu tadi. Ini kekurang jelian PKI dulu ya. Kenapa dia harus skup? Dia punya anggota tadi berapa? 4 juta ya? 3 juta, kata Aidit Simpatisan terakhir. 30 juta. 20 juta. 20 juta. Itu 30% penerusnya ada di tangan dia. Kalau dia pemilu saja, menang. Itu. dia belum single majority. Nah, terbukti waktu pemilu tahun 55, dia kan nomor 4, Mas. PNI, Masumi, NU, PKI. Kalau dia tunggu 5 tahun lagi, dia menang. Iya. Ya, tapi kenapa dia harus kup? Ya itu tadi karena doktrinnya per juta, perjuangan bersenjata, dia tidak tahu cara lain. Pada saat itu, Iya. doktrinnya per Nah, juta. Ya, Sekarang doktrinnya beda lagi, jangan-jangan. Ya, sekarang ini saya kira bahwa PKI itu ada, karena beberapa tempat dipantau, Oke, mereka masih sering mengadakan rapat. rapat, Oke. tetap kebiasaannya per juta. Oh iya? Iya. Oh. Tapi tidak lagi kayak dulu ya kekuatannya ya. Oke. Ya. Jadi saya kira kita pun jangan terlalu cemas gitu ya. Kalau kayak dulu memang, tapi sekarang tidaklah gitu ya, tidak secemas dulu. Tapi hanya kita ada. waspada saja. Tapi ada. Ada. Dan bisa jadi besar loh, Pak. Ya. Eh. Ya, jangan sampai gitu kan. Teman-teman, dua narasumber kita mengonfirmasi bahwa PKI masih ada, komunis masih ada, dan mereka bertransformasi dalam bentuk yang lain. Terutama yang terpenting adalah apapun bentuknya, komunis is komunis. Gitu ya. Nah, ini menarik. Satu lagi, ini terakhir ya, Pak.